warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa anzahta an basairina wa sawtal ghaya wa nusalli ala man arsaltahu syahidan wa basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masjid yang kita cintai ini, yang kami hormati aku, nenek mama, alim ulama, ciri pandai, pemuka masyarakat, para guru, para ustadz yang sama-sama kita muliakan, ibu-ibu majelis ta'lim, umumnya kepada kita jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang lebih pantas segala gerak-gerik kita ini kita awali kembali dengan memanjatkan kalimat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga sampai malam hari ini kita masih diberi oleh Allah kekuatan, kemampuan, serta kesehatan untuk kembali hadir di masjid yang kita banggakan ini dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah. Tentu saja kita selalu berharap dan berdoa dengan sesungguhnya kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini betul-betul suatu ibadah yang diterima oleh Allah, kemudian diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kaji kita pada malam ini kita ambilkan dari surah An-Nisa yang kita baca tadi, yaitu ayat 31 ke 31, yaitu tentang dosa dan pengaruh atau dampak terhadap kehidupan kita ini. Bapak Ibu yang kami hormati, setiap kita ini atau setiap mukmin ini tentu wajib kita ketahui tentang dosa itu. Agung agar kita menjauhi daripada segala perbuatan dosa. Segala sesuatu ya, yang menghalangi atau yang menyalahi perintah Allah, baik perintah untuk mengerjakannya atau perintah untuk meninggalkannya, perintah yang dilanggar atau larangan yang kita kerjakan, itu adalah dosa. Itu adalah dosa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, ana dikatakan dengan dosa itu? Jawaban Nabi, dosa itu adalah segala sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu dan kamu tidak ingin diketahui oleh orang lain. Itulah dosa, kata Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa yang mendorong kita manusia ini untuk berbuat dosa. Di
ada beberapa hal yang mendorong kita manusia itu untuk berbuat dosa. Itu dikarenakan di dalam diri kita manusia ini ada sifat, ada 4 sifat. Jadi ada 4 hal yang mendorong kita manusia ini berbuat dosa, lantaran di dalam diri kita manusia itu ada 4 sifat. Mana nampak itu? Dan pertama sifat ketuhanan. Kau yang selalu mendorong kita berbuat dosa. Sifat ketuhanan ada pada diri awak. Mana sifat sombong? Sifat sombong, merasa diri paling banyak harta, punya kekuasaan dan segala macam. Atau sifat angkuh, karena memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi dianggap orang lain itu bodoh, semua dianggap remeh semua. Demikian juga sifat ria, atau sifat ketuhanan. Dalam segala gerak-gerik kita manusia ini, termasuk beramal, itu ingin dipuji oleh orang lain. Ini adalah sifat ketuhanan yang tidak boleh kita tiru. Sifat angkuh, sifat sombong, sifat takbur, itu adalah sifat ketuhanan yang tidak boleh kita manusia itu untuk menirunya. Ada sifat Tuhan itu yang boleh kita tiru, yaitu sifat jamalahnya Allah. Sifat jamalahnya Allah, pengasih, penyayang, pemaaf, pengampun, itu adalah sifat jamalahnya Allah yang boleh kita tiru. Ini penyebab atau pendorong kita manusia berbuat dosa ini, lantaran ada sifat ketuhanan yang ada pada diri kita manusia, tidak boleh kita pakai. Dan kedua, yang mendorong kita manusia ini berbuat dosa itu adalah sifat syaitaniyah, atau kita kenal dengan sifat syaitan. Kalau sifat syaitan itu ladu di dalam diri awak, kita manusia itu selalu berbuat dosa. So syaitan itu kerajaan berbuat dosa dan mengajak itu untuk berbuat dosa. Sifat yang diinginkan oleh syaitan itu sifat iri, dengki, tidak senang melihat orang bahagia, kan gitu lah, Bu. Selalu berbuat dosa, iri, dengki, hasad, hasut, segala macam, dan tidak senang melihat orang mendapatkan kebahagiaan. Itu sifat setan yang tidak boleh kita tiru. Kalau ada dalam diri kita itu selalu mendorong kita untuk berbuat dosa. Ada lagi sifat yang keampe yang ada di dalam diri awak, sifat bahimian. Sifat bahimian itu sifat hewan. Bapulu sifat hewan. Tamak, rakus, nafsu yang tak terkendali, tidak memperhatikan halal haram, itu sifat hewan. Yang penting paling kanyang, itu sifat hewan. Kuadunya dalam diri kita manusia. Kalau lu dalam diri awak manusia kuat, itulah yang mendorong kita untuk berbuat dosa. Ada lagi yang keempat, namanya sifat saubiyah. Ini yang lebih parah lagi. Sifat saubiyah ini lebih parah lagi daripada yang berani, bisa saja membunuh orang, pemarah dan tidak mau memaafkan, suka melakukan perbuatan jahat. Itulah sampai sifat yang mendorong kita untuk berbuat dosa itu. Dari keempat sifat ini, diganti kerjanya. Iya, agak gorong-gorong tadi ya. Dari empat sifat tadi itu maka melahirkan macam-macam dosa. Ada yang namanya dosa besar dan ada namanya dosa kecil. Tapi menurut jenisnya dosa itu dibagi kepada dua. Mana dua itu? Ada dosa kita terhadap Allah, dan kedua ada dosa kita terhadap
sesama manusia. Dosa itu terhadap Allah contohnya meninggalkan sholat, puasa, dan meninggalkan kewajiban-kewajiban lain kepada Allah SWT. Kalau dosa itu terhadap kita sesama manusia pula, yaitu membunuh, menuduh orang lain, orang baik-baik, itu dosa itu, dan melecehkan hak-hak manusia lain, itu dosa kita terhadap sesama manusia. Kalau menurut jenisnya bagian dosa itu juga dapat dibagi kedua menurut besar kecilnya. Itu dosa itu dapat pula kita bagi kepada dua. Ada dosa besar yang dinamakan dengan kabair. Ada dosa kecil dinamakan dengan sayyi'at. Kalau menurut Imam Al-Ghazali Pak, dosa besar itu terbagi kepada 7 balai banyak. Kalau dosa kecil itu banyak, tidak terhitung banyak. Saking banyaknya dosa kecil pun tidak terhitung banyaknya kecil. Imam Al-Ghazali. Dosa besar itu dibagi kepada tempat yang melakukannya atau anggota tubuh yang melakukannya. 7 balai dosa besar tadi itu dibagi menurut tempat atau anggota tubuh kita yang melakukan. Ada sampai macam dosa besar itu terletak di hati wa. Ada 4 macam dosa besar itu terletak di hati Allah. Mana nampak itu? Yang pertama syirik, yaitu mempersekutukan Allah. Dan kedua, berkesinambungan untuk melakukan perbuatan dosa. Itu di hati letak itu. Atau tawi melakukan perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga, putus harapan untuk mendapatkan rahmat Allah, itu di hati letak itu. Kemudian yang keempat, merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala atau ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai dosa gadang Tuhan terletak di hati awak. Yang pertama tadi syirik atau mempersekutukan Allah, itu di hati letak. Terus berkesinambungan melakukan perbuatan dosa, itu di hati letak. Kemudian putus harapan untuk mendapatkan rahmat Allah. Kemudian yang keempat ada deh, putus harapan dari mendapatkan merasa aman daripada ancaman atau siksaan Allah SWT. Kemudian ampe macam dosa besar itu terletak pada lidah wakwa. Mana nampak itu? Nan pertama bersumpah palsu, duto. Jadi sidang si Sambo kata anaknya lah disumpah, tapi baru duto ya lah. Itu dosa gadang. Tadi datang di Quran di kepalanya, tapi baru duto ya lah. Itu sumpah palsu. Menjadi saksi palsu, itu di lidah lah. Jadi orang bersidang-sidang itu kan disumpah lu datang Quran di kepalanya. Bagi orang awak katin apa pucuk wan dak bauri anamu je baru duto itu. Kemudian yang ketiga, menuduh orang baik-baik berbuat zina, itu di lidah letak. Menuduh orang baik-baik berbuat zina. Kemudian yang keempat, yaitu menjadi tukang sihir, tukang tenung, itu di lidah. Jadi lembar banyak itu, sampai di hati, sampai di lidah, itu lalapan, itu dosa besar itu. Kemudian 3 letaknya di paru. Mana 3 letaknya di paru? Meminum minuman keras, itu dosa gadang. Memakan harta riba, itu dosa gadang itu. Memakan harta anak yatim, itu dosa gadang terletak di paru. Makan juga lah. Itu dosa gadang. Pertama tadi meminum minuman keras. Yang kedua memakan harta anak yatim. Dan ketiga memakan harta riba. Sampai tambah 8 ditambah 3 berapa? Lasa balik itu letak di tubuh awak. Kemudian 3 terletak di tangan. 2 terletak di tangan.
Dua terletak di tangan. Yang pertama membunuh, itu dosa gadang. Dan kedua mencuri, merampok, itu termasuk dosa besar. Itulah. Kemudian dua terletak di farad. Itu menurut bagian dosa besar pada tempatnya. Dua terletak pada tiga terletak pada farad. Dua terletak pada farad. Yang pertama berbuat zina, itulah jadi dosa besar. Dan kedua liwat. Lain tahu bapak ibu-ibu liwat. Liwat itu kalau laki-laki sama laki-laki itu homoseksual, itu dosa gadang. Kalau perempuan sama perempuan itu dinamakan lesbi atau lesbian, itu dosa besar. Satu dosa besar itu terletak pada kaki kita ini. Di kaki dulu dosa besar. Jangan kita menyangkut dulu dosa besar di kaki letak. Itu lari dari medan perang untuk menegakkan agama. Satu terletak pada seluruh anggota tubuh kita ini. Mana satu terletak pada anggota tubuh kita itu dosa besar itu, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Jadi 17 macam dosa itu dibagi menurut anggota badan yang melakukan. Ampe di hati, ampe di lidah, 3 di paling, 2 di tangan, ya, 2 di tangan, 1 di kaki, dan 1 di seluruh anggota badan. Kalau menurut Imam Al-Ghazali tadi kalau dosa ketek banyak, tidak terhitung, saking banyaknya tidak terhitung banyak. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau dosa ketek itu taruh kita lakukan, itu bisa menjadi dosa besar. Artinya kalau dosa ketek yang kita lakukan itu bisa menjadi dosa gadang. Itu dikarenakan kenapa? Dan pertama tahu menaruh kita lakukan atau dibiasakan melakukan dosa ketek itu, itu menjadi dosa besar. Menganggap sepele terhadap dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar. Bersukaria untuk melakukan dosa kecil itu, ya, sehingga kita tidak mengetahui bahwa yang kita lakukan itu adalah perbuatan dosa. Bahkan suka atau ingin dilihat oleh orang lain. Kan ada orang di dosa ketek gua ingin dicari orang, senangnya dicari orang, melakukan dosa kecil itu bisa menimbulkan dosa besar. Kemudian dosa kecil yang dilakukan oleh orang yang tahu dengan soal agama, apalagi para ustadz masuk ambo sendiri nyali itu dosa walaupun dosa ketek tapi nyelaku aja lah, itu bisa menjadi dosa besar. Bapak Ibu yang kami hormati, itu sebagai pengantar. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, ada kalau kita salah satu yang penting yang harus kita jauhi itu adalah dosa besar. Kalau kita lah bisa menjauhi dosa besar, insya Allah dosa ketek-ketek yang kita lakukan itu bisa terhapus. Karena Pak Kecil Allah tadi dalam surah An-Nisa yang kita baca di awal tadi, ya, ayat 31, Kecil Allah, in tajtanibu kabair matun hauna anhu, kata Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, apa yang sudah dilarang bagi kamu untuk mengerjakannya, kata Allah, wal kafir ankum sayyiatikum, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kecilmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, kata Allah, dan kami akan memasukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surganya Allah SWT. Bapak Ibu yang kami hormati, dari sekian banyak dosa besar yang kita baca tadi, ada satu dosa besar yang tak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dosa syirik. Dosa syirik yang tidak ada, ya, akan diampuni. Selain daripada dosa syirik itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu yang kami hormati, macam-macam dosa
Ya, dosa besar dan dosa kecil yang wajib kita ketahui. Agunnya kita ketahui supaya kita menjauh daripada segala perbuatan dosa. Kalau kita cari dampak daripada perbuatan dosa itu, ya kalau kita baca sejarah ini, di zaman Nabi Musa alaihissalam, kaum Bani Israel itu pernah terjadi paceklik yang panjang, luar biasa, lama hari paceklik kemarau, sehingga negari ya kaum Bani Israel itu lakari yang sering, bahkan sampai warganya banyak yang mati kelaparan. Ya, dia lamode itu memintalah kaum Bani Israel itu kepada Nabi Musa, hai Musa, ya mintalah kepada Allah, ya hujan supaya Allah turunkan hujan. Jadilah kampung awak lah kariang, lah banyak warga awak mati kelaparan. Oleh karena itu mintalah doa kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan kecil kaum Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu dikumpulkanlah seluruh warga di suatu lapangan pada waktu itu. Ya, dikumpulkan oleh Nabi Musa seluruh warga di suatu lapangan. Semua mereka dianjurkan oleh Nabi Musa untuk memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Tapi yang namanya hujan tetap tidak turun. Mereka terus berdoa dengan busuknya, termasuk Nabi Musa. Tapi yang namanya hujan tadi tidak juga turun. Ya. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, hujan itu tidak akan pernah turun lantaran ada salah seorang di antara kalian sudah pernah melakukan perbuatan dosa selama 40 tahun kepadaku. Selama mereka itu atau beliau itu tidak bertobat kepadaku, aku akan mengharapkan hujan turun dari langit. Itu firman Allah kepada Nabi Musa. Oleh karena itu segeralah di antara salah satu di antara yang banyak ini keluar dari negeri ini. Lalu Nabi Musa alaihissalam berdiri di hadapan kaum Bani Israel pada, wahai saudara-saudaraku, di antara kalian ini ada salah seorang yang telah berbuat dosa selama 14 tahun lamanya. Supaya hujan ini diturunkan oleh Allah. Yang merasa berbuat dosa selama 40 tahun ini silakan berdiri keluar, tinggalkan negeri ini demi kepentingan orang banyak kecil. Nabi Musa alaihissalam. Lalu si pembuat dosa tadi mencari ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang, tidak ada nentaga. Tidak ada nentaga. Dia berharap ada orang nentaga pai dari lapangan. Tidak ada nentaga. Lalu dia bermohon kepada Allah, si pembuat dosa tadi. Dia bermohon kepada Allah, ya Allah, tolong tutupi aibku ya Allah. Kalau aku pergi dari sini ya Allah, tentu orang-orang ini akan menghinaku ya Allah, melecehkan ya Allah, mengusirku ya Allah. Oleh karena itu tutuplah aibku ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Oleh karena itu tutuplah aibku ya Allah, dan aku tidak akan pernah melakukan perbuatan dosa lagi. Belum sempat orang tadi pergi, lalu turun hujan sejadi-jadinya, sederas-derasnya. Lalu Nabi Musa terkejut. Orang nan babuai dosa lalu paili tapi hujanlah turun. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa. Firman Allah kepada Nabi Musa pada waktu itu, wahai Musa, hambaku yang telah berbuat maksiat kepadaku selama 40 tahun lamanya dulu itu telah sadar, telah minta ampun kepadaku, dan aku pun telah memaafkan kesalahan mereka. Beliau. Lalu Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah beliau atau mereka itu kepadaku ya Allah, agar aku berikan kabar gembira kepada saudara-saudara yang lain. Jawaban Allah pada waktu itu kepada Nabi Musa, wahai Musa, selama 40 tahun beliau berbuat salah kepadaku, ya, aku rahasiakan kesalahannya. Sekarang beliau sudah tobat kepadaku, aku akan membukakan aib beliau. Tidak, kata Allah SWT.
Bapak Ibu yang kami hormati, apa pelajaran yang dapat kita ambil di sini? Perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, Bapak Ibu yang kami hormati, akan menghalangi terkabulnya doa kita, dan juga akan menghalangi turunnya hujan dari langit. Ibnu Qayyim pernah juga berkata, ya, Ibnu Qayyim